Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau memasukkan pintu dan jendela di dalam pekerjaan kita. Baik, langsung saja kita ke videonya. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian pastikan dulu ada dinding yang sudah kalian buat untuk penempatan jendela dan pintu. Oke, di sini saya langsung masuk saja di project browser. Kita pastikan dinding ini kita mulai dari dinding lantai 1 level 1. Ya, di sini level 1, kemudian kita masuk ke arsitektur ya. Sebelumnya ini adalah template yang saya gunakan adalah template arsitektur. Kita buat dulu wall arsitektur ya. Di sini satuannya masih begini ya. Kita bisa ubah, kita ketikkan UN, kemudian kita ubah jadi senti ya biar mudah. Kita klik OK. Kita mulai buat saja seperti ini ya. Ini 4 meter mungkin kita bisa buat 4, dan ini kita buat jadi 5 mungkin 5 meter kali 4. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah buat dinding. Di sini saya menggunakan basic wall 20 cm ya. Ini kita bisa ubah untuk video cara membuat dinding ya, ada di video yang saya taruh linknya di deskripsi atau yang ada dalam video ini. Oke, di sini kita masuk saja ke 3D modelingnya seperti ini ya. Ini ketinggian dindingnya belum kita atur. Kita atur terlebih dahulu ya. Di sini top constraint-nya kita ubah menjadi level 2 ya, semuanya ini level 2 ya. Jadi level 2 nya ini berada pada posisi pada ketinggian 4 meter ya, 400 cm. Kita masuk ke 3D. Nah, untuk menampilkan materialnya silahkan klik di pojok bawah kiri ya. Di sini ada visual style-nya, kita ubah menjadi realistik ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ya, ini masih defaultnya basic wall generic ya. Kemudian kalau misalnya kita mau ubah ya, kita mau ubah menjadi pasangan batu bata, silahkan kita bisa klik edit type, kemudian kita duplikat ya. Di sini kita tuliskan pasangan bata. Dan di sini kita langsung aja nyari grid. Klik OK. Di sini kita ubah menjadi 15 ya. Thickness-nya 15 cm. Oke, kita langsung saja seperti ini. Ini kita bisa ubah keseluruhannya menjadi pasangan bata ya, jadi seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita memasukkan pintu terlebih dahulu. Pintu itu berada di tab arsitektur, kemudian kita masuk di sini di sampingnya dinding wall ya. Kita masuk door dulu. Nah, di sini kalau misalnya kalian belum muncul ini ya, ini pilihannya masih sedikit, kita bisa menambahkannya secara manual. Caranya adalah kita bisa masuk insert seperti ini ya, load family, atau ketika di dalam sini ya, tadi yang di sini door, kemudian nanti kita masuk di modify, ada load family, kita bisa klik di sini atau di load family di insert seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya kita klik ya load family di modify ya. Di sini US metric kalian bisa cari ya, ini defaultnya biasanya beradanya di program data Autodesk RFT 2018. Di sini saya menggunakan Revit tahun 2018, kemudian library US metric ya. Kemudian kita bisa cari door. Nah, di sini door. Nah, di sini untuk defaultnya Revit itu ada beberapa ya, ada komersial, ada hardware, residential, dan beberapa tambahan yang di luar foldernya ini. Nah, di sini saya memberikan rekomendasi ya, kalau seandainya kalian tidak dapati jenis pintu yang kalian inginkan, kalian bisa buka di
Google pencarian ya, di sini BIM object ya. Tapi kalian harus login dulu, kemudian kita bisa cari BIM objeknya, silahkan ya. Contoh kita pengen ngambil yang ini nih, kita bisa download ya. Nah di sini kita pilih yang RFA saja, RFA ya, tidak usah ini, tidak usah kayak ini yang di atas dan yang di bawah ini. Kemudian kita pakai yang aplikasi Revit saja ya, dan kita download selection. Nah dia akan muncul seperti ini, BIM object M panel door. Kita bisa open file location, kemudian kita bisa pindahkan ini ya, atau kita buka terlebih dahulu, extract BIM object ya. Nah ini kita bisa klik Ctrl C, kemudian kita masuk ke C ya, kemudian Autodesk program data, Autodesk, kemudian kita buka Revit 2018 library US metric. Di sini kita door. Nah kita bisa pas tekan sini. Nah kita bisa lihat ya, kita bisa ambil ini, nanti kita buka di sini BIM object. Kita bisa ambil ya, pilih yang mana, silakan kita open. Contoh ya, kita ambil yang ini, itu dua-duanya bisa langsung open. Nah dari Revit 2017 ke 2018 ya, dia akan muncul di dalam properties seperti ini ya. Kemudian kita bisa masukkan pintunya seperti ini ya. Lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih rapi juga. Dan kita juga bisa edit ya, edit tipe. Caranya ini di properties, edit tipe, kemudian di sini ada propertiesnya ya, edit tipe. Kita bisa ubah settingannya. Di sini ada width-nya. Biasanya yang diubah itu adalah lebar dari pintunya, width dan tingginya. Ini ya. Yang lainnya tidak usah diubah, tapi yang biasa sering diubah ini, yang ini 218, 110 ketinggian dan lebar pintunya. Oke, nah ini untuk pintu nih. Nah untuk defaultnya kita bisa coba ya, pintu yang ada di dalam Revit itu sendiri. Kita bisa buka ya, door, load family, kemudian kita back. Nah di sini ada komersial ya, banyak pilihannya. Nah, kita bisa lihat ya, ada dua pintu, ada kacanya juga, dan ada pintu putar ya, pintu rotasi. Kemudian ada satu pintu, dua pintu, dan seterusnya. Ya di sini juga ada yang hardware. Ini untuk gagang pintu handle-nya. Ya kemudian untuk residensialnya, yang ini biasa rumah hunian ya. Nah kita bisa pilih sembarang, bebas ya. Di sini kita contoh, kita ambil yang ini, atau kita mau ngambil semuanya silahkan. Cukup di blok seperti ini, kita open ya. Kemudian kita pilih ya, di sini spesifik type-nya kita bisa ambil ya. Untuk ketinggian 200, biasanya sih 210. Kemudian untuk lebarnya ya, biasanya untuk pintu utama itu 90 ya, seperti ini. Ya kita tunggu your model. Oke, ini sudah muncul ya di dalam properties. Kita bisa lihat ya, banyak sekali doornya ya. Kita bisa pilih. Contoh kita mau masukkan yang ini, M door exterior single ya, kita masukkan di sini. Nah, dia otomatis ya. Nah, untuk tingginya juga kita bisa ubah ya, mungkin di sini 210. Ini kan height-nya 200 nih, kita ubah 210, apply. Nah ini juga kita bisa ubah ya, biar sama rata, 210 juga. Nah seperti ini. Cukup mudah ya untuk pintu. Oke,
Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat jendela. Oke, jendela di sebelahnya door. Untuk jendela itu posisinya ada di sebelahnya door ya. Kita bisa klik. Sama caranya ya, kita bisa load family di modify atau di insert ya. Nah, kita contoh, kita buka dulu di propertiesnya ada apa aja ya. Ini contohnya, ini yang sudah ada di dalam project kita ya. Kemudian kita bisa masukkan juga load family ya. Di sini kita bisa back, kemudian kita cari yang window ya, masih sama lokasi foldernya. Kemudian kita window ya. Di sini kita bisa lihat ya, banyak sekali jendela yang bisa kita terapkan. Contoh kita ingin ngambil yang di sini banyak pilihannya, kita bisa contoh ya. Contoh kita ingin ngambil yang ini ya, ada dua daun jendela. Kita open, ini kita tentukan juga untuk ketinggiannya dan lebarnya ya. Contoh kita ambil yang ini ya, kita yang ini. Oke, kita klik open. Oke, nah kita bisa lihat ya, di sini muncul pilihannya. Kita bisa masukkan ya posisinya di sini. Oke, langsung jadi ya. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk jendela ini, kita lihat ya, ini ada jaraknya ya. Kalau misalnya kita lihat ya, ini tingginya bisa kita tentukan. Caranya kita klik dulu di jendelanya ini dan kita lihat di properties seal height-nya 76,65 ya. Ini artinya tinggi dari lantai level 1 ini 0, kemudian sampai di ambang bawah itu tingginya 76. Kita bisa atur ya di sini. Mungkin di sini kita buatkan 70 ya, lebih turun ke bawah seperti ini ya. Untuk materialnya kita juga bisa ubah ya, materialnya jadi tipe. Kemudian di sini di exterior trim-nya kita bisa ubah materialnya, material finishes-nya ya, yang ini kita bisa ubah. Clad white-nya kita bisa ubah ya, ini jadi kayu kalau misalnya ada. Ini contoh. Nah, kusennya, daun jendelanya kita ubah. Kemudian kalau misalnya kita lihat ya, di sini garis-garis kacanya ada ya. Nah, kita ubah jadi fine, jadi dia ada frame daun jendelanya. Dan kita juga bisa matikan ini ya, ketebalan garisnya biar lebih jelas. Kemudian kita juga bisa lihat di sini di beam object ya, kita bisa masukkan sini window ya. Di sini juga banyak pilihannya, silahkan di download, caranya sama dengan door tadi. Oke, kita masuk ke Revit lagi. Oke, semua komponen yang kita masukkan ke dalam Revit itu sejatinya adalah family. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sini ada pintu, kita bisa edit family ya. Di sini muncul di bagian modify ada edit family. Kita klik edit family. Nah, di sini ada pintunya ya. Nah, enaknya bekerja di Revit itu udah disiapkan template-template family ya, bahasanya family yang notabene-nya sudah default disediakan, namun kita bisa buat ya. Nah, mungkin di kesempatan lain kita akan mencoba untuk membuat family yang lain. Contoh mungkin roster ya, yang belum ada. Roster kan macam-macam tuh bentuknya. Kemudian juga ada mungkin di video saya sebelumnya juga ada family cara membuat fondasi menerus, kemudian fondasi tapak. Itu yang mungkin beberapa video nanti saya akan coba membuatkan family tangga ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya, ada levelnya seperti ini. Nah, kemudian ada elevasi ya, eksterior, tampilan tapak depan, ya lengkap semua. Oke, kemudian untuk memastikan objek ini ada di dalam project kita bisa lihat di project browser ya, di family.
Nah, di sini ada contoh door yang kita masukkan tadi. Nah, ini door yang pintu-pintu yang sudah kita masuk input di load family tadi. Ya, semuanya. Termasuk juga window yang sudah sempat kita masukkan ya. Ini. Oke, itu aja video yang saya buat untuk sesi kali ini. Mungkin tergolong mudah, namun untuk beberapa kasus ya untuk pemula sangat cocok ya untuk menonton video ini. Tetap semangat untuk belajar ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar di dalam video ini. Nanti saya kalau bisa jawab saya jawab, kalau tidak mungkin kita bisa cari sama-sama solusinya. Oke, terima kasih. Sudah 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.